anyway. Okay, so, for the middle class tomorrow, I don't know whether you want to join on Saturday or Sunday. So there are 2 groups for Saturday and for Sunday. So you need to choose. If you think that you can do the test on Saturday, then you can join the WhatsApp group. You can click the link and join the WhatsApp group on Saturday. But if you think that you cannot make it on Saturday, then you can join on Sunday's group WhatsApp link. Oke, jadi teman-teman kalau mau merasa belum tahu bisa Sabtu atau Minggu, ya join dua-duanya aja. Karena pengumumannya nanti next di sana ya. Jadi nanti di situ ada adminnya. So nanti kalau ada apa-apa langsung kontak ke adminnya aja di grup. Jadi bukan ke saya karena saya nggak pegang linknya ya. Takutnya ketika teman-teman nanti ada trouble pas waktu mengerjakan terus kontak saya nggak lagi pegang HP atau saya tidak sedang online dan waktunya terus berjalan nanti habis ya karena. Jadi saran saya mending langsung kontak adminnya saja seperti itu, oke? So kita akan lanjut. Kemarin terakhir kita di skill 13 ya, 14 ya. Iya, Miss. Oh, we are skill 15, sorry, kita skill 15. Okay, so I'm going to review it a little bit. Jadi di skill 15 ini kita akan berbicara tentang adjective and adverbs. Seperti kemarin sudah saya bilang bahwa adjective itu adalah kata sifat, adverb itu kata keterangan. Adverb itu, cara membuat adverb itu adalah adjective plus li atau plus ly. Misalkan versi adjektifnya itu careful, versi adverbnya itu adalah carefully, kayak gitu. Terus versi adjektifnya beautiful, versi adverbnya berarti beautifully. Jadi ada li-nya di belakang itu. Nah, ketika bikin sebuah frase, adjektif itu akan selalu dekat dengan noun atau kata benda ya. Misalkan kayak beautiful girl itu, cewek yang cantik. Tapi kalau mau dikasih adverb atau yang belakangnya li atau kata keterangan, maka letaknya nggak boleh di tengah-tengah antara adjektif dan noun. Tapi letaknya adalah adverbnya harus berada di depan. Jadi adverb dulu, baru adjektif, baru noun. Nah, misalkan cewek yang benar-benar cantik, misalkan berarti bahasa Inggrisnya perfectly beautiful girl. Ya, berarti cewek yang benar-benar cantik dengan sempurna kayak gitu. Jadi kalau mau ngasih li kayak really atau very itu juga adverb ya. Atau kayak apa misalkan significantly apapun itu letaknya harus berada di depan. Karena sebenarnya adverb itu lebih dekat dengan verb atau kata kerja. Jadi adverb itu secara pasangan itu lebih dekat dengan verb atau kata kerja. Bisa terletak setelah verb atau bisa terletak sebelum verb itu sendiri. Sementara kalau yang bisa dekat dengan noun itu hanyalah adjektif saja atau kata sifat. Jadi kalau misalkan mau ada adverb, maka adverbnya harus terletak di depan adjektif. Jadi adverb, adjektif, noun. Kalau ada dua adverb gimana nih? Tetap adverbnya silahkan diletakkan di depan semuanya ya. Adverb, adverb, adjektif, terus noun. Seperti itu. Oke? Nah, kecuali ada 3 kata yang tidak bisa ditambahi li, yaitu fast, well, dan juga hard. Itu nggak bisa tambah li ya. Seperti itu. Kalau well artinya dengan baik, nggak usah kasih li. Fast juga nggak usah fastly, artinya udah dengan cepat. Hard juga nggak usah hardly, artinya udah dengan giat. Tapi hardly sendiri itu ada, cuman hardly itu artinya adalah jarang. Seperti itu. Sudah dikerjakan ini 10 soal teman-teman? Sorry Miss, tadi very termasuk adverb ya, kelompok adverb iya, ya Miss? Very, quiet, very, so to, itu semuanya adverb. Tapi adverb of degree ya. Jadi kita sebenarnya nggak bahas yang adverb of degree sih. Cuma tadi saya nyebutin ya udah itu termasuk adverb. Kita lagi bahasnya tuh adverb yang manner alias yang pakai li belakangnya. But very itu juga termasuk adverb. Very, sangat, so, sangat, to, terlalu itu juga
adverb. Terus enough itu juga adverb. Rather itu juga adverb. Rather itu artinya agak. Iya. Oke. Thank you, Oke, Miss. sudah ya, sama-sama. Sudah dikerjakan. Ini 10 soal atau baru mau ngerjakan sekarang? Boleh, Miss, sambil dibahas, Miss. Ya, teman-teman lainnya gimana? Kalau belum ngerjain, mending ngerjain dulu. Karena nanti biar kalian ada tahu nih salahnya di mana gitu. Mungkin saya kasih waktu 3 menit kali ya buat menjawab kalau bagian belum. Atau sudah semua teman-teman yang hadir di sini? Saya belum, Miss. Oh ya udah, kalau gitu mending kerjain dulu aja. Oh ya, siap. 3 menit kali ya, mungkin bisa di. Oke, Miss. Oke. Ya.
Oke, teman-teman, kita koreksi. Nomor 1, jawabannya apa? Correct or incorrect? Nomor 1, teman-teman. Halo. Correct, Miss, correct. Apakah correct? Coba lihat. The mother was pleasant surprise. Berarti surprise di situ kan adjektif ya, Mbak. Kalau pleasant kira-kira adjektif atau adverb? Adjektif, Miss. Iya, masa adjektif sama adjektif? Berarti harusnya pleasant apa? Follow noun. No, harusnya pleasant itu kan ya adjektif memang ketemu noun. Jadi kan karena di situ surprise adjektif, jadi harusnya kalau sebelum adjektif itu apa? Adverb. Iya, sebelum adjektif harus adverb. Berarti harusnya bukan Terus. pleasant tapi pleasantly. Hmm. Harusnya pleasantly surprise. Karena kan tadi susunannya harus adverb adjektif kan, bukan adjektif adjektif. Oke. Ini muncul sering banget, bakalan pasti muncul pertanyaan ini di jenis error analisis. Nah, error analisis itu kan mencari jawaban yang salah kan. Itu pasti ada. Berarti, Miss, yang Gimana, Mbak? salah itu udah bukan topiknya yang kemarin ya, Miss ya, tapi udah secara keseluruhan ya, Miss ya. Iya dong, Mbak. Semuanya dari awal sampai akhir dong. Skill 1 sampai skill Yang akhir. skill 1 sampai iya. Oh, sorry. Skill 1 sampai skill 6 itu untuk 15 soal pertama. Skill 7 sampai ke belakang ini untuk soal nomor 16 sampai 40. Oke. Iya, jadi memang harus bisa semuanya. Oke, nomor 2. Ya, nomor 2. Correct or incorrect? Incorrect, Miss. Incorrect. Nomor 2. Incorrectnya kenapa? Seharusnya the frequently sells clothes people. Kan visit itu kan kata kerja, Mas. Frequently berarti kan adverb, kan bener. Adverb verb kan. Kan adverb kan bisa datang sebelum verb atau setelah verb. Nah, visit di situ kan verb kata kerja. Kayak gitu. Jadi jawabannya correct or incorrect? Correct. Jadi jawabannya correct ya. Nomor 3, correct or incorrect? Correct, Miss. Oke, jawabannya adalah he was driving an expensively sport car. Berarti jawabannya apa? Apakah correct? Sport itu keras katanya apa? Noun. Jawabannya adalah noun. Sport noun, benar. Berarti harusnya bukan expensively, tapi apa? Expensive sport car. Harusnya an expensive sport car, nggak usah pakai li ya. An expensive sport car aja. Maka jawabannya adalah incorrect. Harusnya expensive aja, nggak usah expensively. Yang nomor 4. Nomor 4. Correct, Miss.
There is a special program on television this evening. Berarti jawabannya adalah correct ya. Ya. Correct. There is a special program. Nomor 5. Incorrect, Miss. She was chosen for the leading part because she sings so well. Correct or incorrect? Incorrectnya kenapa? Sing so well ya. Sesama adjektif ya, Miss. She sings so well. Berarti sing kan kata kerja. Well itu kan adverb. Berarti kan pas kan, Mas? Adverb itu pasti dekat sama verb-nya. Itu ada kata kerjanya sing. Berarti jawabannya adalah correct. So-nya itu sebagai So itu kan adjektif ya? adverb juga. Adverb Harry juga. so itu kan adverb. Oke. Bisa jadi adverb bisa sebelum dan sesudah kata kerja ya, Miss ya? Iya, adverb bisa sebelum kata kerja atau setelah kata kerja. Oke, selanjutnya nomor 6. Completely harusnya. Completely. Benar banget, Mbak. Nah, the car was not completely ready. Karena ready itu adalah kata sifat. Maka harusnya complete-nya bukan complete aja, tapi completely. Maka jawabannya adalah incorrect. Selanjutnya, nomor 7. Nomor 6 jawabannya incorrect. Nomor 7. Correct, Miss. It was Truly story. difficult to believe that was... Apa, Mas Asin? Truly story. Correct, Miss. Masa correct? Ayo, truly itu kan kalau ada linknya berarti apa? Adverb. Adverb. Story itu apa? Noun. Noun. Berarti kan harusnya Adjektif ya aja. iya, Harus ada harusnya adjektif. sebelum story itu adalah adjektif. Harusnya bukan truly, tapi apa? Oh. Truly Harusnya bukan truly, tapi nice. true aja. True Harusnya kan story. true story kan? Cerita nyata. Iya. Nggak usah pakai li, karena story itu noun. Maka yang kita pakai versi adjektif, yaitu true, bukan truly. Kayak gitu. Oke, nomor 8. Points will be subtracted for each incorrect answer question. Correct or incorrect? Correct, Miss. It's incorrect. Incorrectnya di mana? Atau correctnya di mana? No adverb. Itu ada Just kata noun. it incorrectly answered question. Harusnya incorrectly karena question kan noun, answer di situ kata sifat adjektif. Maka sebelum adjektif berarti harusnya apa? Adverb. Harusnya adverb. Ya, harusnya bukan incorrect tapi apa? Incorrectly. Incorrectly answered question. Berarti jawabannya adalah incorrect. Nomor 9. Correct or incorrect? I think correct. Oh, no, incorrect. Incorrectnya di mana, Mbak? Yang quickly harusnya kayak manager. Quiet request. Enggak lah, bener udahan. Requested itu kan requested kan verb. Quietly-nya adverb, berarti kan bisa adverb dulu baru verb. Nah, yang salah itu yang completely report. Report di situ kan noun. Berarti harusnya bukan completely, tapi apa? Complete. Just complete. Complete aja. Harusnya complete aja. Terus yang kedua itu juga salah itu. Terribly incident harusnya apa?
terrible incident. Iya, harusnya terrible incident ya, nggak usah terrible incident. Oke, terus selanjutnya, Ya, ini benar sih. nah, 10. The children finish their homework quickly so that they could watch television. Bener ya, Miss ya? Mm-mm. Berarti jawabannya adalah correct karena quickly di situ menjelaskan kata finish ya. Selanjutnya ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut ke skill 16. Ada pertanyaan? Miss. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke skill 16. Oke, sekarang kita akan bahas tentang linking verb. Nah, apa sih itu linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja khusus yang dia diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Jadi kalau kata kerja biasa atau ordinary verb itu kan kata kerja biasa itu diikuti oleh kata benda ya, atau objek biasa. Misalkan kayak I eat rice, I drink water, I visit my friend gitu. Nah, kata-kata kerja yang saya sebutkan ini atau yang linking verb ini yang saya sebutkan itu khusus diikuti oleh kata sifat. Memang nggak bisa diikuti oleh kata benda. Ya, contohnya apa saja sih linking verb itu? Ada kata appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, dan taste. Nah, kata-kata kerja ini itu adalah linking verb dan wajib diikuti oleh adjektif seperti itu. Jadi kalau di dalam kotak itu kalau kalian lihat, jika ada ordinary verb atau kata kerja biasa, maka diikuti oleh adverb biasa, ya kan? Misalkan kayak she eats breakfast quickly. Kata eat itu kata kerja biasa atau ordinary. Maka diikuti oleh adverb juga kayak aturan sebelumnya. Tetapi jika kita menggunakan linking verb yang saya sebutkan tadi di atas ini, maka diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Contohnya adalah she seems happy, dia terlihat bahagia. Kayak gitu. Bagaimana Miss kalau linking verb diikuti adverb? Ya bisa aja, tapi tetap pada akhirnya harus diikuti oleh adjektif. Kayak gitu. Contohnya adalah she looks totally happy. Dia terlihat benar-benar bahagia. Subjeknya she, terus linking verb-nya yaitu look, adverb-nya adalah totally, adjektifnya itu adalah happy. She looks totally happy. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ingat kalau kata kerja biasa memang diikuti oleh adverb, tapi kalau kata kerja kalau linking verb maka diikutinya adalah adjektif atau kata sifat. Sedangkan kalau misalkan mau diikuti adverb boleh saja linking verb bisa, tetapi harus diakhiri tetap dengan adjektif ya. Jadi nggak bisa kalau adverb doang gitu kan. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Itu harus hafal linking verb itu dan itu juga sering muncul saat error analisis seperti itu ya. Okay, any question, everyone? Kalau linking verb, adverb itu nggak apa-apa ya, Miss ya berarti? Linking verb, adverb nggak bisa mas, harus tetap diakhiri dengan adjektif. Karena hukum awalnya linking verb harus sama adjektif. Jadi mau ada adverb sampai berapapun dia tetap harus diakhiri adjektif. Hanya jadi beda sama yang sebelumnya ya, Miss ya? Iya, beda dong. Kalau karena yang sebelumnya tadi kan so well itu boleh ya, Miss ya? Berarti. Iya, nggak bisa. Kalau ini harus tetap nggak bisa. Misalkan she looks so happy, tetap pada akhirnya dengan happy. Kan nggak mungkin she looks so happily. Itu nggak nyambung sih artinya. Dia terlihat sangat dengan bahagia, kan nggak gitu kan? Tapi dia terlihat sangat bahagia. She looks so happy. Jadi happy itu kan kata sifat. Kalau happily dikasih li itu jadi adverb gitu. Jadi ini tuh linking verb ini pengecualian harus benar-benar diikuti oleh adjektif. Meskipun dia disela dengan adverb, oke?
Silakan dikerjakan 10 soal, 10 question. Mungkin bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang.
Mari kita bahas, teman-teman. Nomor 1, jawabannya apa? Incorrect, Miss. Incorrect. Harusnya apa? Si The parents Free. seem. Harusnya sim angry aja, Miss. Iya, harusnya angry aja ya. Karena seem itu kan termasuk linking verb. Iya. Jadi kalau yang termasuk linking verb, kita nggak perlu adverb. Kita perlunya yang adjektif biasa aja. Kayak gitu. Oke. Oh, angry aja ya. Angry aja. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2. The speaker talk. Knowing aja nggak pakai li. Talk itu termasuk linking verb nggak? Talk, berbicara. No. Stop. No. Berarti kalau verb biasa ya berarti dikasih li, nggak apa-apa. Correct. Mbak. Ya, jawabannya adalah correct. Oke, nomor 3. Incorrect, Miss. Nomor 3 incorrect. Harusnya apa? Nice to sweet. Harusnya adalah Nice to sweet. harusnya Not taste li. to sweet. Gak usah pakai li ya. Benar. Karena taste itu termasuk linking verb, maka kita pakainya yang versi adjektif, bukan versi adverb. Jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor 4. Oke, selanjutnya Correct. nomor 4. He spoke incessantly. Spoke termasuk Verb. verb biasa atau linking verb? Verb biasa. Verb biasa. Oke, berarti dari verb biasa berarti pakai Correct. li bisa ya? Iya, jawabannya adalah correct, benar. Selanjutnya nomor 5. Some felt terrible. Incorrect. Some felt terrible ya, terribly depressed. Correct or incorrect? Incorrect. Correct ya, berarti kan akhirnya tetap kata sifat kan depressed. Depressed kan tetap adjektif. Adverbnya adalah terribly. Bener kan? Felt kan termasuk linking verb. Habis itu dia diikuti oleh adverb terribly. Habis itu ada adjektif yaitu depressed. Berarti jawabannya correct. Nomor 6. Correct. 6, correct. The neighbor appeared calm. Correct ya. Oke, terus nomor 7. He looked quiet unhappily. Bener nggak? Incorrect. Incorrect. Harusnya apa? Quiet and happy aja. Quiet unhappy aja. Tanpa li ya. Quiet unhappy aja. Oke. Nomor 8. Marla jump up. Correct. Quick apa quickly? Jump up quickly sih. Quickly Harusnya karena quickly. jump up bukan termasuk linking verb. Ya, jawabannya berarti incorrect. Nomor 9. Even though we were not really hungry, the food smell delicious. Correct, Miss. Correct ya. Karena smell termasuk linking verb dan diikuti oleh adjektif yaitu delicious. Ya, nomor 10. The Benar history juga. course that I took last semester proved more difficultly apa more difficult? Difficultly More aja. difficult. More difficult aja. Iya, more difficult aja karena proof termasuk linking verb. Oke. Berarti jawabannya nomor 10 incorrect. Sudah. Sekarang kita akan lanjut ke skill terakhir yaitu skill 17. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Is there any question for the skill 16? Belum Not ada yet? sih. Oke. So now we will talk about skill 17 ya, skill 17, yaitu additional lesson yang pernah kemarin sempat muncul beberapa pertanyaan jenis ini.
ini adalah kita akan membahas tentang inversi. Inversi itu artinya apa sih? Ada yang tahu arti inversi nggak? Inversi itu adalah keterbalikan. Ya, inversi itu keterbalikan alias kebalikan, bener banget Mas Fatin. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa subjek verb, subjek selalu di depan, verbnya selalu di belakang, kan gitu ya, di belakangnya subjek. Lantas bagaimana kalau verbnya di depan, habis itu baru ada subjek? Nah ini gimana? Sebenarnya yang diletakkan di depan itu bukanlah verb teman-teman. Jadi yang diletakkan di depan itu bukan verb, melainkan adalah auxiliary. Nah, masih ingat nggak auxiliary? Mau nggak auxiliary? Tahu nggak auxiliary? Auxiliary itu yang is, am, are, was, were, terus do, does, did, have, has, had. Kemarin ada modal ya kan? Ada will, would, shall, should, can, could. Nah, sebenarnya yang letaknya di depan itu adalah kata kerja auxiliary. Kalau kata kerja utamanya kayak verb 1, verb 2, verb 3 itu tetap di belakang. Jadi susunannya nanti kayak gini. Auxiliary, subject, habis itu verb. Mirip banget kayak susunan dalam pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kan contohnya kayak do you eat, misalkan do you eat meatball, kan gitu kan. Kalau susunan pertanyaan kan do, habis itu subject you, habis itu verbnya eat. Nah, nanti susunan inversi itu mirip banget sama pertanyaan memang. Jadi auxiliary-nya dulu, itu baru subject, habis itu baru verb. Oke ya. Apa saja sih ciri-ciri dari inversi itu? Yang pertama, jika diawali dengan kata-kata negatif seperti never, no, not, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Jika diawali dengan kata negatif seperti ini, maka absolutely inversi itu akan terjadi. Di mana adjektif lebih dulu, habis itu baru subjek, habis itu baru verb. Contohnya seperti never do I go to beautiful beach like this before. Aku tidak pernah pergi ke pantai secantik ini sebelumnya. Jadi kalau kalimat yang versi normalnya kan I never go to beautiful beach like this before. Tetapi kalau kita letakkan never di depan, maka yang muncul adalah berupa auxiliary-nya terlebih dahulu, habis itu subjek, habis itu baru verb. Auxiliary-nya dari verb 1, yaitu kan di situ kata kerjanya go. Verb 1 itu auxiliary-nya adalah kalau nggak do itu does. Ya kan? Kalau teman-teman mau nanya kan pakai do atau does. Kalau verb 2 berarti auxiliary-nya did. Kalau verb 3 berarti auxiliary-nya kemarin apa? Have atau has. Terus kalau verb ing berarti auxiliary-nya adalah to be, ya kan? Nah, seperti itu. Terus ciri yang kedua adalah ketika terjadi conditional sentence atau kalimat yang menggunakan kata hubung if. Kalimat yang menggunakan kata hubung if, ketika if-nya kita hilangkan, maka di situ bisa terjadi sebuah inversi. Misalkan contoh normalnya itu, kalimat awalnya adalah, if I were president, I would build this country. Kalau aja aku seorang presiden, aku akan membangun negara ini. Ini versi normal pakai if. Tetapi ketika if-nya dihilangkan, maka otomatis auxiliary-nya ini berada di depan. Were I president, I would build this country. Kalau aja aku presiden, aku akan membangun negara ini. Terus yang ketiga yaitu comparison atau perbandingan. Perbandingan ini sebenarnya ya bisa versi normal boleh, versi yang inversi ini juga bisa. Contoh misalkan the students give more charity than do other people. Murid-murid memberikan lebih banyak sedekah atau amal daripada yang orang lain lakukan. Nah, di sini setelah then itu ada auxiliary atau kata kerja terlebih dahulu, baru habis itu subjeknya. Kemudian kata yang diawali dengan there. Kata yang diawali dengan there itu juga sebenarnya terbalik secara nggak langsung ya. There itu kan artinya ada, dan itu bukan sebuah subjek. Maka biasanya setelah there itu akan ada kata kerja atau auxiliary-nya, baru habis itu subjek. There have been many events. Ada banyak sekali event atau kejadian. Maka dari mana sih pakainya have itu di situ di depan? Have itu ditentukan dari many events. Jadi subjeknya itu diletakkan di belakang. Seperti itu. Terus yang kelima yaitu ketika sebuah lokasi berada di depan atau place of expression ya, expression of place sebenarnya. Contohnya adalah on the Sierra Nevada,
Was there an environmental community? Jadi di situ ada lokasi on the Sierra Nevada. Habis itu ada auxiliary-nya was. Karena kebetulan di situ pakai there, berarti there nggak bisa jadi subjek ya. Maka subjeknya paling yang terletakkan paling akhir yaitu an environmental community. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah ciri-ciri kejadian sebuah inversi. Biasanya saya kasih tahu, yang sering muncul di TOEFL itu adalah bentuk yang negatif. Yang pertama yang negatif, yang kedua lokasi, yang ketiga there. Yang tiga ini biasanya sering muncul pada saat error analisis. Kalau yang if sama comparison itu jarang biasanya. Silakan, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Di sini ada note atau catatan tambahan tentang comparison atau perbandingan. Jadi perbandingan dalam bahasa Inggris itu ada 3 macam. Ada perbandingan setara. Kalau setara itu kita pakainya as, atau so as, atau the same as bisa. Contohnya adalah that girl is as beautiful as my little sister. Cewek itu secantik adik perempuanku. Akan gitu. Tapi yang paling sering muncul di TOEFL itu kalau nggak komparatif itu ya superlatif. Nah, komparatif ini kita pakainya adalah er ya atau more, biasanya artinya lebih. Ciri-cirinya adalah ketika kata sifat tersebut satu pengucapan atau one syllable, maka pakainya er. Tapi kalau two syllable atau lebih, maka pakainya kalau two syllable bisa er atau more. Tapi kalau three syllable atau lebih, syllable itu pengucapan ya. Kalau 3 kali pengucapan atau lebih, maka yang dipakai adalah more. Sedangkan kalau superlatif itu artinya paling, yang dipakai itu adalah est atau most. Artinya adalah paling. Sama dengan komparatif, jika satu syllable atau satu suku kata, maka yang digunakan adalah est aja. Kalau 2 suku kata atau 2 pengucapan, maka yang dipakai bisa est atau most. Kalau 3 suku kata atau lebih, maka yang dipakai adalah most. Seperti itu. Today is the happiest day for me. Hari ini adalah hari paling bahagia untukku. This year is the most important year for me in my college. Karena important itu ada 3 pengucapan, important maka pakainya most. Dan superlatif itu atau yang paling ini sering banget atau selalu diawali dengan the. Artikel the ya. The best, the happiest, the most important, the smartest, dan sebagainya. Oke, teman-teman. Skill 17, mungkin kalau tidak ada pertanyaan silahkan dikerjakan. Ini tentang inversi ya. Inversi ini kadang bisa muncul di 15 soal pertama. Biasanya muncul di soal nomor 15. Atau bisa juga nyempil di error analisis. Maka teman-teman harus aware, harus sadar kalau itu memang inversi. Ya, biasanya inversi itu nanti kesalahannya itu diletakkan di auxiliary-nya. Biasanya nggak ditulis auxiliary-nya gitu. Misalkan kayak never I have, harusnya kan never have I gitu kan. Itu kan terbalik gitu. Silakan teman-teman dikerjakan 10 soal, 10 question. Mungkin dalam waktu 5 menit, silakan dikerjakan dari sekarang.
Oke teman-teman, nomor 1 jawabannya apa? Correct, Miss. Jawabannya correct. Oke. In front of house were some giant trees standing ya. Oke. Nomor 2. Incorrect, Miss. Harusnya bigger. There harusnya isinya di depan dong. There is a big house. Itu lo kebalik, isinya masa di belakang. Ya, berarti jawabannya incorrect. Nomor 3. Correct, Miss. Oke, nomor in the cave was a fast racer of gems and jewels. Habis was harusnya tuh kayaknya ada kata kerja lagi deh. Was a fast racer of gems and jewels apa gitu. Jadi itu kurang teman-teman. Berarti jawabannya adalah incorrect. Kecuali kalau ada there ya. Misalkan was there a fast racer. Oke, jadi jawabannya incorrect karena kurang kata kerjanya. Selanjutnya nomor 4. Incorrect, Miss. Oke, nomor 4. To the north of the stream is that the settlers. Oke, jawabannya adalah correct ya. Benar. Berarti is dulu, habis itu baru subjeknya that. That itu sebenarnya conjunction ya. Habis itu ada subjeknya settlers. Oke. Jawabannya correct. Nomor 5. Nomor 5, correct or incorrect? Around the corner are the offices that you are trying to find. Correct ya. Correct. Selanjutnya nomor 6. Never the boy wrote to his sister. Correct or incorrect? Incorrect. Correct. Kayaknya Never, harusnya setelah never tadi apa? Harusnya setelah never did ya. word. Iya, never did atau do harusnya auxiliary. Nah, karena di situ kan wrote itu verb 2, maka verb 2 itu auxiliary-nya adalah did. Jadi harusnya never did the boy write. Nah, balik lagi ke verb 1. Kalau ada did itu balik lagi ke verb 1, teman-teman. Ya, pokoknya kalian kalau ada never, no, not itu harus setelah itu harus auxiliary. Kemudian berarti jawabannya incorrect. Nomor 7. Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Jadi jawabannya correct ya. Setelah nor, yaitu auxiliary subject. Oke, nomor 8. Correct or incorrect, teman-teman? Correct. Sebentar, Miss ya. Only once in my life. I have gone to New York. Harusnya have I gone. Harusnya kan have I gone kan, bukan gone I have. Have-nya dulu, ya kan? Berarti jawabannya adalah incorrect. Correct. Nomor 9. Nomor 9, were our neighbors a bit more friendly? Ini yang kehilangan if. Correct. Correct ya. Nomor 10, there are plenty of blankets in the closet if should you get cold. Correct or incorrect? Loh, kalau ada if berarti kan bentuknya harusnya normal kan? Harusnya tetap if you should, baru kalau if-nya hilang baru terjadi inversi. Sebentar, Miss, boleh diulangin ya nomor 10 gimana? Nomor 10 kan ada if-nya, Mbak Masian. There are plenty of blankets in the closet if. Kan if-nya tetap ada. Kalau if-nya masih ada berarti bentuk normal. Baru kalau if-nya hilang, baru terjadi inversi kayak nomor 9.
Jadi kalau misalkan isinya hilang, baru there are plenty of blankets in the closet, should you get cold during night, gitu. Oke, berarti di sini tanda titik komanya yang bermasalah ya, Miss ya? Iya, karena kan di situ if-nya tetap ada. Kalau if tetap ada berarti bentuk normal, bentuk biasa aja, bukan inversi. Oke? Oke, Miss. Thank you. Oke, sama-sama. Nah, ini untuk post testnya, teman-teman silakan ini cuma ringkasan aja ya, summary dari conjunction. Ini teman-teman jadi PR, post testnya kita akan bahas nanti besok Senin. Ini ada 40 soal, teman-teman bisa sambil melihat kembali skill yang sudah dipelajari. Ya. Silakan dikerjakan di rumah. There are 40 questions. And we will meet again on Monday. And I think that's it for today. Semoga sukses untuk besok simulasinya yang kedua kalinya. Okay? Thank you very much everyone and see you next Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.